saat ini di masyarakat kita minuman keras sangat masih mendapat toleransi diperbolehkan. Padahal minuman keras itu adalah salah satu masalah yang akan menjadi cikal bakalnya rusak suatu generasi. Kali ini di The Best DNA, program unggulan Share Channel dengan slogan For Better Generation, akan kita saksikan bersama mengapa sebagai masyarakat, sebagai orang tua, sebagai individu, kita harus bersikap anti terhadap minuman keras. Selamat menyaksikan. Nasihat Ali bin Abi Thalib, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Kita mungkin tahu yang baru terjadi pada saat ini adalah berita ramai mengenai pelecehan seksual. Kita tidak mau anak kita, keluarga kita menjadi korbannya. Oleh karena itu, kalau bukan kita sendiri yang menjaga mereka, siapa lagi? Kita harus bisa menjaga mereka dengan cara yang mungkin berbeda dari ketika orang tua kita mendidik kita. Karena memang cara pergaulannya pun sudah berbeda. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana cara menjaga anak-anak kita dari miras ya. Ini data dari tahun 2010 kalau nggak salah. 237 juta. Kalau sekarang sudah 275 juta untuk penduduk Indonesia. Dan usia ada anak-anak remaja sekitar seperempatnya. Kalau sekarang sekitar sepertiganya karena ada bonus demografi. Kemudian ternyata banyak yang sudah mengkonsumsi miras di golongan usia yang ini, 15 tahun. Kalau sekarang saya yakin usia SD pun sudah mulai mengkonsumsi miras. Terbukti dengan tadi ada beberapa artikel atau berita yang menyebutkan bahwa anak SD pun sudah mengkonsumsi miras. Ini nyata, ada di lingkungan sekitar kita. Lebih dari 32.000 anak di dunia, ini masih di negara berkembang ya, meninggal dunia karena alkohol. Bisa jadi dia mengkonsumsi sendiri, bisa jadi dia mengkonsumsi tapi bukan jadi korbannya, tapi orang lain yang justru jadi korbannya. Kemudian 10% kematian kelompok usia tadi 15-29 tahun disebabkan oleh alkohol, 1/10-nya. Ini angka yang lumayan besar. Dan ini kisah nyata, bukan rekayasa. Kemudian konsumsi dampak memberikan alkohol meningkat terutama di negara berkembang termasuk di Asia dan Afrika. Kenapa ya? Karena Indonesia itu salah satu negara yang orangnya mau dicekoki, orangnya mau dibohongi. Contoh ibu-ibu, kita bicara loncat sedikit mengenai rokok ya. Pengusaha Philip Morris, orang-orangnya merokok nggak? Enggak. Konsumsinya ada di negara kita. Mereka tahu loh rokok itu bahaya, tapi tetap mau tuh merokok. Orang-orang lower class, pekerja, buruh dan lain sebagainya, mereka ngerokok. Mereka punya nggak tabungan pendidikan untuk anaknya? Enggak. Mereka lebih memilih rokok. Nah, masa depan kita ya terancam dari hal-hal yang mulai kecil-kecil seperti itu. Orangnya tidak memikirkan masa depan anak-anaknya, dia lebih mengutamakan merusak dirinya sendiri. Salah satunya ya dengan rokok tadi. 10 orang terkaya di Indonesia itu dari usaha rokok. Nah, orang-orang yang konsumsi rokok, mereka jadi kaya nggak? Tidak, lebih miskin. Jadi orang-orang yang, lower class itu, mereka bersama-sama membuat pengusaha rokok itu makin kaya, sedangkan mereka sendiri makin miskin. Miskin untuk dirinya sendiri? Tidak. Anaknya juga lebih miskin lagi, karena mereka tidak punya edukasi yang lebih baik dari orang tuanya. Karena orang tuanya lebih suka mengkonsumsi untuk rokok daripada menyiapkan tabungan pendidikan untuk anak-anaknya. Ini kita cerita sedikit mengenai rokok. Baik, kita kembali ke materi di sini. Konsumsi alkohol mengalami penurunan di negara maju. Ya, orang negara maju sudah mulai berpikir, gak ada gunanya minum miras. Nah, kalau kita sudah tahu efek buruk miras, tapi ternyata banyak yang tetap mengkonsumsi miras. 50 orang meninggal dunia karena miras setiap harinya. Berarti 18.250 orang meninggal dalam setahun. Ini di Indonesia. Jumlah yang sangat banyak. 18.500 itu mungkin 1/10-nya Gelora Bung Karno. Itu setahunnya seperti itu, meninggal karena miras. Nah,
Kita concern karena banyak korban miras itu di bawah usia 21 tahun. Anak-anak usia remaja, anak-anak kuliahan, bahkan ada anak SD. Kemudian data dari WHO tahun 2011 terdapat 32.000 anak meninggal karena miras 2011. Dan ini berarti biasanya kecenderungannya dari tahun ke tahun makin meningkat. Jakarta, sepanjang 2010 sampai 2012 terjadi 9 kecelakaan maut. Ya, lebih dari 90% ini dari informasi kami punya Dewan Pakar Kriminolog dari Universitas Indonesia. Beliau menginformasikan bahwa lebih dari 90% narapidana itu sebelum melakukan aksi kejahatannya mereka mulai dengan miras. Jadi seseorang kalau misalkan mau nyopet, mau jambret, mau ngerampok, mereka minum dulu biar pede katanya. Jadi mereka merasa ada semangat dan punya keberanian untuk melakukan kriminal ya dari miras itu. Jadi bayangkan banyak sekali kriminalitas yang dimulai dari miras. Nah, kalau orang sudah kena miras bisa sembuh nggak? Bisa. Kita informasikan undang-undang ini yang banyak sekali orang tidak tahu. Undang-undang nomor 43 dari Kementerian Perdagangan bahwa miras itu tidak boleh dijual di 7 lokasi ini, di sekitar 7 lokasi ini. Tidak boleh dekat perumahan, tidak boleh dekat rumah sakit, tidak boleh dekat gelanggang olahraga remaja, tidak boleh dijual di dekat rumah ibadah, tidak boleh dijual di sekitar sekolah, terminal ataupun stasiun. Tapi lihat kenyataannya, semuanya ada. Saya belum cek yang sebelah ya, tapi saya sudah pernah gerilya, lebih dari 70% jual miras. Tapi ada kok yang nggak jual. Kenapa? Karena pewaralabanya mereka tegas menolak, nggak mau toko saya jual miras. Nah, bagaimana dengan toko-toko yang masih jual miras itu? Yang ada di sekitar 7 lokasi ini. Bisa jadi mereka tetap jual miras karena mereka tidak tahu. Bisa jadi juga, masa bodoh ini, yang penting dagangan gue laku. Itu sudah terbukti. Di sampingnya itu sekolah TK, sampingnya jual miras. Bulan Desember lalu saya sudah kirimkan surat edaran himbauan untuk tidak jual miras. Apakah miras hilang dari toko itu? Tidak. Masih ada sampai sekarang. Dan orang tua anak-anak TK itu lapor ke saya, Mbak Nining gimana dong, kok masih tetap jual miras gitu. Saya tanya ke kasirnya, maaf, yang punya muslim bukan? Bukan. Tapi apakah kita bisa memaksa? Bisa. Karena kita tidak mau anak-anak yang sekolah di sebelahnya itu tahu namanya miras, tahu bentuknya miras seperti apa, dan mereka mudah untuk cari miras gara-gara lokasinya di sebelah. Ingat, 7 lokasi ini di sekitarnya tidak boleh ada yang jual miras. Nah, kenapa nggak dirahsia Mbak Nining? Rahasia bukan tugas dari Gerakan Nasional Anti Miras. Razia eksekusi itu adalah tugas dari kepolisian, Satpol PP. Yang penting kita ingat ini dulu, Bu. Jadi saya yakin ibu-ibu ini kan hampir setiap hari pasti mampir ke minimarket, ke mall ya, swalayan gitu. Dilihat apakah penataan mirasnya sudah sesuai kaidah atau tidak. Karena memang kalau lokasinya tidak dekat dengan lokasi ini, mereka boleh jual miras. Tapi dilihat dulu, raknya dipisah nggak? Ada tulisan 21 ton ke atas nggak? Terus di kasirnya ada tulisan nggak? Tunjukkan KTP Anda sebelum membeli rokok dan miras. Ada nggak tulisannya? Nanti ibu-ibu boleh cek dan boleh uji coba. Datang ke minimarket ataupun ke swalayan yang jual yang di sekitar lokasi ini. Nah, karena negara kita tidak berdasar pada asas syariat Islam, negara kita itu sebetulnya membolehkan seseorang mengkonsumsi miras asalkan usia di atas 21 tahun. Tapi kenyataannya, apakah orang yang di bawah 21 tahun bisa beli miras? Oh, bisa sekali. Saya ingat bulan Desember kemarin menjelang tahun baru, seharian saya ngebut keliling ke minimarket yang ada di sekitar wilayah saya. Wow, shocking sekali. Begitu dibuka jebret, promo harganya 15.000, 13.000. Kaget banget. Saya tanya ke kasirnya, sudah banyak yang beli Mas? Sudah.
Dicek KTP-nya nggak? Enggak. Itu kenyataan yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Nah, seharusnya ini toko-toko tersebut kalau yang berada di luar 7 lokasi tersebut ngecek usianya di atas 21 tahun atau tidak, bawa KTP nggak, dibuktikannya dengan KTP itu tadi. Tapi kenyataan yang terjadi, siapa yang punya uang, dia bisa beli miras sesuka hatinya, kapan saja. Nah, kenapa sih 21 tahun? Karena seseorang sudah dianggap dewasa secara psikis dan psikologis, bahwa dia sudah bisa menentukan pilihan hidupnya. Kita tahu ya bahwa ada dari Ali bin Abi Thalib, bahwa didiklah anakmu 7 tahun pertama begini, 7 tahun kedua begini, 7 tahun ketiga begini, dan itu semua stop di usia 21 tahun. Berarti ketika seseorang berada di usia 21 tahun ke atas, dia sudah bisa dianggap menentukan sikap atas apa yang dia lakukan. Nah, ini tadi. Bahkan ini banyak sekali orang-orang pintar yang membahas sisi 21 tahun ini dari sisi psikologis. Tidak hanya dari agama Islam saja, tapi psikolog pun sepakat bahwa ketika seseorang di atas 21 tahun, dia sudah bisa memilih mau minum miras atau tidak. Nah, yang harus kita lindungi adalah yang di bawah 21 tahun ini, yang undang-undangnya sudah ngejagain, tapi ternyata pelaksanaannya tidak seperti itu. Yang di bawah 21 tahun pun masih banyak yang mengkonsumsi miras. Saya sering ke sekolah-sekolah ibu-ibu ya untuk mengadakan edukasi mengenai anti miras ini. Shocking sekali, anak-anak SD sekarang nggak ada yang tahu UUD 45. Pasalnya ada berapa dek? Nggak tahu. Isi pasalnya tahu nggak dek? Nggak tahu. Masih hafal Pancasilanya udah bagus sekarang bu. Karena memang sudah tidak seperti kita dulu ya. Kita harus hafal pasal ke-34 apa isinya, pasal ke-33 apa isinya. Dulu harus hafal. Kalau sekolah sekarang sudah nggak ada lagi. Undang-undang UUD 45 udah nggak ada lagi harus dihafalkan. Padahal di sana ini juga masih dasar lembaga negara kita ya, UUD 45. Di sini setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan lingkungan yang baik. Lingkungan yang baik yang seperti apa? Ya kalau kita lingkungannya aman dari miras. Kalau ada orang yang suka nongkrong-nongkrong di gardu, di pojokan, ada yang minum miras, kita merasa terancam. Wah, jangan-jangan aku lewat nanti digangguin. Padahal undang-undang kita menjamin kita boleh menuntut supaya lingkungan kita itu hidup yang baik dan nyaman. Kemudian ada di pasal 29 ayat 1. Nah, tadi kan sudah saya informasikan bahwa ada 4 agama. Itu contoh 4 agama bahwa mereka sepakat bahwa miras itu tidak boleh dikonsumsi. Nah, negara kita tuh ini berketuhanan yang Maha Esa, menjalankan ajaran agamanya. Nah, apakah 4 agama ini melaksanakan tadi himbauan bahwa tidak mengkonsumsi miras? Tidak, ternyata banyak juga yang mengkonsumsi miras. Nah, kita bahas mengenai KUHP. Diancam pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Ini undang-undang masih berlaku Ibu sampai detik ini. Masih berlaku sampai sekarang. Mahalan mirasnya daripada hukumannya. Hari gini 4.500. Kita parkir aja udah berapa Bu? Berapa jam doang? Kita parkir di mall aja lebih mahal daripada hukuman ini. Dan KUHP ini masih berlaku sampai sekarang Ibu. Jadi itulah kenapa orang yang melanggar hukuman miras atau orang yang berani minum miras di tempat umum, santai aja, hukumannya ringan. Ini belum bikin kaget Ibu, ada yang lebih kaget lagi nanti. Nah, sebentar, paling lama 9 tahun. Nih, barang siapa dalam keadaan muka umum bla 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 bla. Paling banyak Rp375. Gopay masih kembalian, Bu. Ibu boleh cross check ya dengan lawyer atau dengan polisi. Kan ada nomor undang-undangnya. Itu masih berlaku sampai sekarang, Bu. Gopay masih kembalian. Nah, kita doakan semoga caleg yang kita pilih kemarin Ibu bisa memperjuangkan revisi undang-undang yang seperti ini. Kaget ya Bu ya? Iya, hukumannya seperti ini Bu. Gak nyampe gope.
Kita ke toilet aja 2.000, Bu. Ya, ini kondisi yang sangat shocking. Nah, ini dia. Barang siapa di luar kantin tentara, ini kalau ada aparat yang minum miras. Kalau ada aparat yang minum miras. Paling tinggi 1.500 rupiah. Hari gini, Bu, 1.500 rupiah siapa aja bisa bayar. Makanya orang terang-terangan minum. Kalau ada aparat yang minum, mereka nggak takut. Orang hukumannya cuma segini. Ini masih berlaku loh, Bu, undang-undangannya sampai sekarang. Mengerikan ya. Nah, harusnya seperti ini harus direvisi. Nah, mungkin nanti Ibu bisa cerita kalau punya tetangga atau saudara yang lawyer atau polisi gitu ya. Mungkin bisa saling tukar opini ya. Kok kenapa ya hukumannya kok seperti ini ya? Padahal efek yang dihasilkan dari orang yang melanggar segala hal yang berkaitan dengan miras itu dampaknya luar biasa. Tapi hukumannya kok gampang banget, enteng banget. Saya yakin, Bu, hukumannya nggak akan lama. Karena tadi dilihat ya, Bu ya, yang menyebabkan meninggal dunia dan lain sebagainya, hukuman penjara atau subsidiar berapa rupiahnya? Kecil sekali. Jadi bayangkan, nyawa 11 orang itu harganya dihargai murah sekali oleh undang-undang kita sendiri. Nah, itu harus kita rubah ya, Bu. Suatu hari insya Allah kita akan rubah. Nah, kita jalan-jalan sedikit ke Manokwari. Manokwari itu kota Injil. Di sana undang-undangnya berdasarkan agama Kristen. Nah, surprise Ibu, yang bisa mendukung undang-undang ini sampai undang-undang ini ada, siapa coba? Ibu-ibu. Mereka capek digamparin suaminya gara-gara suaminya minum miras. Traffic light di sana, mungkin suka kalau ada teman yang ada di wilayah Manokwari bisa dicek juga. Traffic light di sana ada kurungannya, Bu. Ada tralisnya. Kenapa? Kalau orang di sana itu mabok, mereka suka ngeperukin traffic light. Sukanya mukulin traffic light selain memukul istrinya sendiri. Nah, istrinya sudah capek banget dipukulin oleh suaminya yang suka mabuk. Akhirnya mereka berbondong-bondong demo ke pemerintah mereka. Nah, akhirnya terbitlah undang-undang ini. Alhamdulillah, setelah bergelut luar biasa di DPRD Tangsel, akhirnya muncul undang-undang ini. Segala bentuk produksi, distribusi, pemesanan, dan penjualan minuman beralkohol dan sejenisnya dilarang. 30 Januari 2014. Sebuah perda itu ada sosialisasi masanya 6 bulan. Kita berdoa semoga Ramadan depan sudah tidak ada lagi miras di lingkungan Tangsel karena undang-undangnya sudah ada. Ya, ternyata belum disosialisasikan. Ya, itu yang salah di mana? Udah itulah, itu urusannya pemerintah. Yang penting kita tahu bahwa undang-undangnya sudah ada. Jadi kita bisa menjaga diri kita bahwa sebetulnya wilayah Tangsel ini melindungi warganya supaya tidak ada yang kena dampak miras. Kalau di negara lain bagaimana? Lihat, Bu. Negara lain itu lebih ketat daripada Indonesia. Tidak hanya mereka melarang iklannya, mereka juga bahkan jamnya diatur, usianya diatur, hari belinya diatur. Di Indonesia nggak ada seperti itu. Dan salah satu presiden kita, salah satu calon presiden kita waktu berkunjung ke Kota Malang make jersey itu. Nanti boleh di googling calon presiden siapa sih gitu. Nah, anehnya Malang itu sebetulnya sudah ada undang-undangnya mengenai miras. Padahal sepak bola adalah kegiatan yang menyehatkan, tapi yang nyupport dananya dari miras. Itu yang kita harus prihatin. Miras. Ini di Argentina, ini di Brazil, Kanada, Amerika. Kalau di Amerika saya ada cerita teman saya kebetulan tinggal di sana. Orangnya udah tua, ubannya banyak. Dia lupa bawa KTP, dia mau beli rokok. Kalau dia ceritanya rokok ya. Sampai bebusa, nggak dikasih rokok gara-gara apa? Dia nggak bawa KTP.
Saya ini umurnya udah tua. Oh, I don't care. If you don't show the ID, ya dia nggak akan dikasih rokok. Itu di negara Amerika. Meskipun kita beruban, meskipun kita udah keriput kayak apa, kalau nggak nunjukin KTP nggak bakalan dikasih. Demikianlah sahabat share, telah kita saksikan bersama kajian tentang mengapa kita harus anti terhadap minuman keras. Karena memang minuman keras adalah salah satu faktor yang menyebabkan rusaknya semua generasi kita. Tetap terus saksikan The Best DNA for a Better Generation hanya di Sharing and Inspiring Innovation Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah kenapa negara lain yang punya misi untuk menghancurkan Indonesia, mereka serang anak kita supaya moralnya hancur.